berarti pelakunya kan waktu pribadi juga pelaku kebalikannya misalnya arahnya ke atas. Kalau pribadi diagram ya pengaruhnya untuk reaksinya. Reaksi di kedua ujungnya. Yang ngebulan Ini kan ke atas, berarti reaksinya kan ke bawah. Ke bawah ya. Iya. oh sama Oke, ada lagi? Bu, kalau misalkan yang di kuartal kalau ada sekali level berarti dia nggak dihitung dong kekakuannya. Nggak ada kekakuan. Berarti kayak ketika di kan biasanya kan ada tiga Contohnya, kalian punya soal seperti ini. Kuartal apa nih? Satu kaki, dua kaki? satu kali. Yang soal kemarin aja. Gimana tuh? Soal latihan tidak selesai. Soal kemarin. Ya, Kayaknya coba. salah-salah deh. Satu kaki di kanan apa kiri kemarin? Kasih level di kanan ada di kanan. Level di kanan sini. Iya. Jadi begini ya kemarin ya kalau tidak salah ya. Iya. ya Terus ini ada kaki level lagi? tidak ada Ini sendi. sendi Terus ini sedikit. Iya. Terus yang bingung? Pas di pembagian ini titik B gitu yang ada tiga. Iya. Kan A, B, C, D. Ini ya. Ini D. Oke, berarti nanti kalian punya cabangnya. Ini kalau saya gambarkan di portal ya. Ini kan sepasang nih member AB, BA. Ya, ini ada DF, AB, DF, BA. Ya, terus ini sepasang lagi BD sama DB. Sepasangnya. Oh, ya, saya gambarkan di sini. Ini di arahnya di sini. Ini ceritanya kalau kalian gambar langsung di portal kan pasti kalian perlu ininya panjang ya. Jadi harus ada space. Tapi kalau kalian nggak mau terlalu panjang bisa dalam bentuk tabel. Ya. Ini sepasang nih, sepasang membernya BD sama DF, DB. Saya panjangkan ya. Nah, satu lagi di titik B kita punya DF, BC. Oke, untuk kekakuan titik B di sini kan dua member, satu cantilever. Iya. Cantilever kita sudah tahu dia 0 kekakuannya. Tidak ada 0. Jadi faktor distribusinya pun di sini juga 0. Kita tulis ini ya. 0. Ya. Ini DF. Titik B. BA, DF, BD, DF. Nah, karena ini di sini kekakuannya kan 0, berarti 0 dibagi total kekakuan ya nanti di sini 0 juga faktor distribusi. Kenapa? Karena kan logikanya cantilever tidak akan menanggung momen. iya Jadi dia tidak akan ada momen yang terdistribusi di cantilever itu. Kecuali di sini ada member lagi ya. Kalau cabangnya 3 member, berarti kalian totalkan nih kekakuan di titik B. Ini berapa? Tinggal KAB tambah KBD per KAB doang. AB plus KAB AB plus KAB plus KBD. satu Yang ini KBD per KAB plus KBD. Ya, jadi total kekakuannya di sini hanya untuk yang member. Untuk yang cantilevernya dia 0. Nah, tapi ingat di cantilever di sini kan nanti ada momen cantilever. Jadi kalian punya di sini kan ada XN momen BA, XN momen BD, sama momen cantilever ya NBC. Saya tulisnya bukan XN momen, ingat momen cantilever bukan dari fixed end moment. Karena dulu saya koreksi banyak yang memasukkan momen cantilever memasukkan rumus fixed end moment. Itu salah. Jadi kalau momen cantilever ya hitung sebagai momen cantilever. Nah, jadi di
total momennya Kelihatan? adalah dari ketiga momen itu kalian totalkan, baru dikalikan dengan faktor distribusinya masing-masing. Termasuk ya momen cantilever ini harus ditotalkan karena dia bekerja di titik B. Iya kan? Nih kan kalian kemarin ini fix and moment kan ya? Terus baru di sini adalah kondisi balance-nya kan? Moment balance. Nah ini kan kondisi terjepit, tapi ini cantilever. Tapi ini semuanya kalian lihat titik B. Jadi ditotalkan momennya. Betul di total ya buat ngitung si FPM-nya. Ya, nah, setelah ditotalkan, baru kalikan masing-masing faktor distribusi. Nah, untuk cantilever kan udah pasti 0 kan? Jadi di sini ya 0. Jadi hanya terdistribusi kedua ini. Tapi total momennya ini 3. Yang di awal. Totalnya tetap dipakai. Iya, tetap dipakai. Kalau enggak kan nanti ini kemana larinya? Ini kan bikin gampang ini. Tetap ditotalkan. Ya? Jadi kan kalau totalnya 3, harus totalnya ya momennya 3. Tapi terdistribusinya bagaimana? Faktor distribusinya. Waktu dilepas mungkinnya. Oke. Nah, nanti waktu kalian masuk ke siklus kedua, momen carryover, ingat apa saya bilang melihat member, jadi sepasang nih. AB, BD. Cantilever ada pasangan? Tidak ada. Jadi langsung di sini juga strip atau 0 juga boleh. Oh. Kenapa dia nggak ada pasangan untuk mau carryover? Siklus satunya kan betul bebas di titik C-nya. Kayaknya nanti ada jepitnya lagi. Enggak, saya nggak akan bikin jepit kalau mau seandainya ada loh. Kalau jepit nanti kalian susah membagi untuk horizontal, harus proporsi ke kiri dan ke kanan. Oh iya juga ya. Ulang lagi. Ada yang bikin member ya paling saya kasih roll. Kalau udah pidana itu udah vertikal buat jadi nggak jadi Kalau vertikal kan yang ngaruh turun ke bawah, nggak ngaruh ke yang kita pidanakan reaksi dari B horizontal. Ya? Kalau misalkan ada beban itu berarti dimasukin ke pribadi dong. Beban. Misalkan nih, apa nih di kakinya ini kan, kakinya itu terus dia ada beban gitu, jadi dia dimasukin ke pribadi juga gitu. Terus berarti ketika ngitung apa tuh sigma horizontal, dia ada 3 dong momen sama beban itu. Yang sigma horizontal itu kalau untuk ini ya, Yang untuk dua kaki ya. Iya dong. Dua kaki ya, tapi horizontalnya yang di kaki kolomnya. Iya. Nah, pokoknya yang selama dia menghasilkan horizontal, dari horizontal kan kalian mengalihkan ke sini kan biasanya ya, ke balok ya. Nah, jadi seandainya di sini ada gaya, ini kan nggak ngaruh. Tapi yang mengaruh adalah di kaki kolomnya karena dia menimbulkan reaksi ini. Iya. Nah, jadi kalau misalkan di sini ada horizontal ya, berarti harus dimasukkan selain akibat. Itu udah 3 ya, 3 itu ya. Ya. Seandainya ada lagi, ya berarti ada 4. Gitu ya. Oh iya. Jangan yang ide ini. Ya. Tapi jangan. Oke. Kalau saya mau bikin Itu nanti gayanya dia itu. Asun, kalau beban jangan nggak ngaruh. Ngaruhnya cuma nanti Oh ya, sampai itu. yang satunya adalah untuk takanan Vertikal. vertikal. Jadi jangan dulu ya. Oke, kita bahas yang soal kemarin. Coba maju satu orang digambarkan soalnya sekalian kita coba kerjakan sampai dapat diagramnya. Kemarin nggak selesai ya? Banyak kan? Kalau bedakan, Saya tanya ada pertanyaan? Tidak ada, berarti kan? mikirnya kalau ada yang baru. BC tadi 12. Kata aku juga ketemu bubu. Aku juga masuk buat kan ini.
Tapi kan hari ini besok kebetulan mau pulang mas. Ini ayahmu. Kalau itu kan dijoin aja cuma satu. Nanti dua ini minus. Nanti penjumlahan dari kita kalkulator dulu ya. Taruh aja. Satu. Berarti kalau minus berarti kan yang dua positif. Yes. Satu per 8. Ini 71,8 justru. Terus habis itu ini 9. Kalau terus habis itu M oh ya. Member kecil. A B B A. Berarti ini dijumlah. Salah. Ini ya. Berarti ini positif. Ini negatif. Berarti biasanya nggak harus ditukar dong. Berarti ini 16. Terus habis itu I B C. Berarti kalau B C itu kan nggak ada teman. Berarti Berarti kalau nggak ada wajar. Kalau B D berarti ini. Ini positif. 1/16. Salah. Oh iya, maaf. Nggak konsen. Ini yang satu. Balance lagi. Terus habis itu di minus 1 ke 8 plus 8. Nah, Hah? plus 8 plus 8 plus 8 plus 8. Ordinal. Terus habis itu ini enggak. Itu strip dong, strip. Santuy. Oke. Yang lainnya juga sambil coba dikerjakan ya. Aduh. Terus plus
Ini juga 0 ya, 12. Itu BDPH. Jadi itu kan setengah. Ini kita dulu tadi. Ini juga tambah 0 tambah 0. Ini juga dikali sama-sama dengan 1. BD kan satu. Oh, tambah 1. Plus 21,234. Oh, karena kan satu. Oh iya benar, hilang. Bu, revisi ya ini. 71,12. Itu ada toleransi nggak sih? Misalkan tidak salah dikit gitu. Iya gitu, misalkan di dalam pikir gitu kan, ya barangkali kiamat gitu. Ya, ada nilainya. Terus ada nilainya kan? Ada nilainya, tapi ya. Ya, ini 21. Jadi ada 4 siklus ya. Iya Bu. Kalian kalau misalkan di buku bergaris, kalian kan ini tidak usah kalian tarik juga boleh misalkan nggak di ini. Terus yang ini kalian putus-putus gitu ya. Jadi lebih terlihat satu siklusnya, boleh ya. Ini cuma tadi dibuat seperti ini belum masalah ya. Jadi ini sepasang nih. Ini kondisi jepit adalah kondisi awal kita punya nilai momennya, fix and momennya. Kalian tinggal tuliskan nilai momennya. Tapi ingat untuk yang MBC adalah momen cantilever. Ya. Jadi di siklus 1 udah jepit, kondisi balance adalah dilepas, dirilis. Jadi yang kalian lihat adalah join. Join A. Coba lihat join A cuma 1 nih. Nggak ada cabangnya kan ya. Cuma 1, jadi cukup total momen di A kalian kalikan dengan faktor distribusinya kalikan min 1. Jadi kalian dapat minus 32. Oke. Nah, kemudian yang ini di titik B cabangnya ada 3. Kalian perhatikan. BA, BC, dan BD. Ya. Jadi kalian totalkan dulu nih di titik B total momennya. Minus 32 tambah 12 tambah 9 per 4. Setelah kalian totalkan, baru kalikan dengan faktor distribusi masing-masing. Oh, ke BA berarti dikalikan setengah kali negatif 1. Kita dapat totalnya plus 1 per 8. Ya. Di BC faktor distribusinya 0, jadi kita dapatkan 0. Di BD faktor distribusinya setengah, jadi kita dapat plus 1 per 8. Lanjut join D, cabangnya kalian lihat cuma 1 DB ya. Jadi total momennya kita kalikan faktor distribusinya. Tidak ada faktor distribusinya, berarti juga nilainya tidak ada atau 0. Selesai satu siklus, masuk siklus kedua berarti kita jepit lagi. Jepit lagi apa? Ada faktor carry over. Jadi yang kalian perhatikan adalah membernya. Oh, pasangannya AB dan BA. Pindahkan. Kali faktor carry overnya yaitu setengah. Ya, yang BC apa? Cantilever, tidak ada pasangannya, berarti 0. Yang ini sepasangnya BD dan DB. Selesai carry over, berarti dilepas lagi. Kita punya balance 2.
Lihat join lagi A, B, amati. Titik C perlu kalian tulis? Tidak perlu, karena itu ujung bebas. Iya sih bagiannya ya. Ya. Jadi ini lakukan sampai 4 siklus, terus kalian totalkan ke bawah. Ingat, mulai dari fix and moment. Jangan faktor distribusi diucapkan. Nah, untuk pengecekan, tinggal kalian lihat sesuai joinnya ini. Oh, join A nih, tumpuan sendi. Momennya harus sama dengan 0. Join B, sigma momen harus sama dengan 0. Kalian totalkan nih. Sigma momen ini benar nggak 0? Oh benar 0. Berarti kurang lebih ini udah benar. Kalau tidak sama dengan 0, jadi harus kalian cek lagi. Ya, titik D ini jepit, ini sih ada nilai momennya. Kita nggak bisa patokannya seberapa. Cuman oh ada nilai momennya. Jadi, D. Untuk proses iterasi ada pertanyaan? Ada yang masih tidak jelas iterasinya? Ini kalau dikerjakan dalam bentuk tabel. Jadi kalau kalian lebih mudah tabel, silakan buat dalam bentuk tabel seperti ini. Carry over, kita masuk siklus kedua ya. Jadi udah siklus 1. Yang lainnya tolong diskusinya ntar dulu ya. Carry overnya kalian perhatikan. Yang kalian perhatikan adalah dari momen balance ini. Ya, carry over, lihat member. Ini sepasangnya. Jadi yang kamu lihat nih sepasangnya ini. Terus yang ini pasangannya tuh. Jadi yang ini pindah ke sini kali setengah, yang ini pindah ke sini kali setengah. Ya, yang ini kan nggak ada pasangan karena ujung bebas 0. Yang ini pindah ke sini kali setengah, 0, 0 ya. 71 per 8 kali setengah, 71 per 16. Ya, berulang. Tapi ingat ini yang dijumlahkan yang dari balance-nya ini ya, yang balance di bawahnya. Ya, kalau untuk yang apa carry over pasangan. Oke? Carry over. Kalau yang member, yang balance yang kalian jumlahkan adalah ininya nih. Nih, pasangannya begini. Ditotalkan lihat join kalau yang untuk balance ya. Jadi yang merah ini buat turun di bawahnya pasangannya, dapat yang biru ini dapatnya seperti ini, lihat tadi buat di balance nya ini kesini. Ada lagi yang mau tanya untuk proses iterasi? Ingat kalian cek dulu ya portal satu kakinya goyang atau tidak. Kalau goyang ya berarti jangan pakai Ada 2 lagi dong. ya. Tuh. 6 EI apa sih? 6 EI ya? 6 EI ya? Betul. Yang naruh cuma Boleh pakai rumus, boleh lihat dulu. Ya, kalau kalian sudah dapatkan momen akhir, tinggal kalian masuk ke pribadi diagram. Ini namanya proses iterasi ya.
Dia bikin yang menang siapa? Yang menang itu siapa? Oke ya, ini pribadi diagramnya kita yang gambarkan dipisah antara member dan join. Terus kalian plot nilai momen akhirnya. Jadi kalian punya MAB 0 tidak ada. Kemudian MBA nya minus 33,234 negatif. Berarti kita gambarkan dia clockwise apa counter? Clockwise. Berarti ke ini adalah Negatif ya. 33,234. Negatif. Saya tulis deh. Ya, terus kalian punya momen cantilever BC, MBC positif 12. Sini berapa? 44. Ya. Terus MBD-nya kalian punya dia MBD positif 21,234. Jadi kemana? Mananya? bawah Bawah. Ke kanan. M B MB-nya positif. Positif. positif ya? Iya. Negatif. Oke. 21,234. Terus MDB-nya positif juga. Ya, jadi waktu di pribadi diagram tidak perlu lagi kalian masukkan nilai positif negatifnya. Kenapa? Karena kita sudah membuat positif negatif untuk arah-arah momennya ini. Oke, nah setelah ini tinggal kalian kerjakan per member dulu, baru pindah ke join. Ya, kita kerjakan dari AB dulu. Iya, ada beban merata, berarti reaksinya setengah ke atas, ini juga ke atas. Besarnya berapa? 6 kali berapa itu? 8 ya? 24. Terus akibat momen, berarti ini ke bawah, ini ke atas. Besarnya berapa? 33,234 per 8. Hasilnya berapa? 4,154. Ya. Kita punya ini atas, ini juga ke berapa ini? Jadi 19,8. Yang ini berarti 28,154. kalau belakang koma kalian mau pakai 2 angka juga tidak masalah. Ya, supaya nanti jabatannya tidak terlalu banyak. Oke, sekarang yang BD. Ya, yang BD berarti kita punya juga ada 3. Ya, akibat paton 3 itu 1. ini 3, ini 1. Terus yang akibat ini MDB ini
Iya. 5,31. Apa? 5,31. Terus yang ini 8,242. Jadi totalnya 10,37. ini 10,37. Yang ini ke sini ya berarti ya, ke bawah. Kiri. Tujuh. 37 ya. Ya, kalau kalian cek itu di setiap member aksi reaksinya harus sama. Total aksinya yang ini 48. Jadi kalau kalian totalkan 19,846 tambah 28,154, totalnya harus Sama. 4. Saya ambil ini 85 aja ya. Iya 48 tuh benar. Nah, itu sama-sama. Ya. Udah. Nah, sekarang yang ini cantilever. Ingat, cantilever hanya akibat beban saja. Jadi ini cuma 1. Ya, hanya di ujung B. Nah, sini. Setelah lengkap, baru kalian pindahkan ke join. Ya, kalian pindahkan ke join. Lihat, ya. Ujung A pindah ke A. 19, ujung B pindah ke B. 28,15. Ini itunya ya. Momennya ya. Oke. Terus yang ini B pindah ke sini. Apa? 10,37. Yang D pindah ke sini. 6,3. Ini ada momennya. Iya. Tapi terus ini Yang momen saya nggak tulis angkanya ya, tapi tadi udah kita cek total momennya nol ya. Oke. Nah sekarang di setiap joinnya juga harus terjadi kesetimbangan aksi reaksi, ya. Jadi kalian lihat dulu, mulai dari yang bukan ada tumpuan dulu ya. Nah di sini kita punya total momennya sudah setimbang dan nol. Ya, kalau kalian jumlahkan dia 0. Sekarang yang vertikalnya. Vertikalnya ini ada 2 gaya ke bawah. Berarti belum setimbang kan ya? Kita harus setimbangkan, berarti kita punya dia harus yang ke atas sebesar totalnya itu. Berarti totalnya adalah 40,5. Yang horizontalnya belum setimbang kan? Berarti kita perlu berikan gaya horizontal yang besarnya sama, arahnya berlawanan. Jadi di titik B dia sudah setimbang. Ya, sudah 0 nih semuanya.
baik momen vertikal maupun horizontal. Ya. Nah, setelah itu tapi ini kan bukan tumpuan. Jadi horizontalnya harus kita larikan lagi. Tadi kan ujungnya bisa ke BC, bisa ke AB atau BA. Nah, karena tumpuannya ada di A, kita masukkan ke AB. Nah, prinsip aksi reaksi lagi, ini tadi kan ke kanan, berarti ini ke kiri. Nah, ini di ujung A-nya dia lari terus sampai di ujung A harus ditahan. Ini masih member kan ya, kita larikan ke 10,3. Lihat lagi titik A ini belum setimbang kan, tapi di sini ada tumpuan. Jadi yang nahan adalah reaksi tumpuannya. Kita punya RPA-nya berarti adalah 19,85 ton. Kemudian kita punya RHA-nya adalah 10,37. Kalau kalian lihat di titik A pun juga sudah setimbang. Masih reaksi. lanjut ini juga tadi belum tumpuan, jadi harus dilarikan sampai tumpuan. Masukkan ke BD. Jadi ini kita masukkan ke BD. 40,15. Nah, di titik T-nya ini juga harus ada yang nahan atau tumpuan jepitnya. Jadi kita punya pertama MD, reaksi momennya adalah 8,242 ton meter. Kita punya R PD 40,15 ton, dan kita punya 6,37. Mau dicek silakan. Kita punya di keseluruhan struktur kita gaya vertikal kita totalnya berapa? 48. 60. Jadi RPA tambah RPD totalnya harus 60. Itu 60 sih. Iya. Nah, terus horizontalnya kita cek. Ada RHA 10,37 ke kanan. Terus kita punya RHD 6,37 Ditambah ke 4. kiri, tambah ada gaya 4 ton. Jadi total horizontalnya nol. Ya, Yap. jadi sudah benar. Setimbang. Pengecekan kalian. Jadi kita punya reaksi, kalau ditanya reaksi, kita punya 5 nih. RHA, RPA, RHD, RPD, dan MD. Jangan lupa MD itu reaksi. Ya? Jadi kalau kalian katakan reaksi cuma 4, kurang 1, nilainya dikurang. Tapi kalau misalkan yang sebelah kanan itu bukan vertikal, iya jumlahnya kebagi juga. Tergantung, kalau tumpuan roll ya enggak ke sini. Kalau tumpuannya bukan maksudnya kayak sendi atau jepit, tergantung kekakuannya. Proporsional kekakuan di AB berapa dia nerima, kekakuan di sana bukan langsung dibagi 2. Dikali kekakuan. Ya, tergantung kekakuan. Kalau tadi yang kayak model momen itu ya distribusinya berapa. Oh iya, yang berapa ya? Ya, jadi ini sampai reaksi perletakan. Silakan kalau ada yang mau tanya reaksi perletakan, pribadi diagram. Bukan, saya cuma bingung itu apa yang dibentang BD itu kan dari proses iterasi yang MBD-nya kan dapatnya positif, Bu. Tapi kenapa Ibu gambar ke bawah, Bu, bukan ke atas? Ya, MBD yang 21 itu kan positif. Kenapa ke bawah, Bu, Ibu gambar? Pokoknya momen batang positif itu counter clockwise. Jadi kamu bikin arah rotasinya berlawanan jarum jam. Karena ini batangnya batang vertikal, ya berarti kan kita bikinnya kan seperti ini. Kalau mau yang berlawanan arah panahnya kemana? Ke sini kan.
Oh, pakai momen batang berarti Bu ya? Iya. Momen batang positif. Momen batang yang positif itu yang overtopping. Kenapa? Karena waktu di fix and momennya kita memasukkan seperti itu kedua positif negatif. Counter itu plus, yang closure itu minus. Kalau sudah masuk ke diagram momen lintang normal, paling gampang apa dulu? Bintang Bu, normal. Normalnya bagaimana? katakan positif Momennya itu buatan pisang, itu bukan momennya itu momen batang. Jadi diagram normalnya Terus, oh di AB ada normal? Ada. Tekan, kita misalkan kalau tekan ke atas ya, berarti ini ke atas. negatif ada ya. sih pakai zaman berikut. 10,370 Kata pas aja kan negatif. nol. Kemudian di BC ada? Ada. Di GD? Saya bahas banget. 40 tekan 40 berarti ke kanan. pakai skala ya. 4 Jangan sampai nanti ini 10, ini 40 kalian bikinnya hampir sama. Saya mau gambarnya berskala. iya Bu. Terus saya kurangin lagi. Ini udah makin habis. Kenalin aja minus. Ah, Begitu sedikit ada tanggapannya. ada. Ada. Nggak ada tekanan. Nah, sekarang lintang. Bintang yang Naik, naik, terus turun. Lintang adalah kalian lihat dari tergantung. reaksi-reaksi di membernya. Iya. Jadi di Naik. positif, mau positif di atas apa di bawah? Naik ke Di atas. atas. Di atas. Kita lihat dulu ya, ini 19, 28. Berarti yang paling kecilnya 6 ya. Iya. Buat patokan kalian skalanya kira-kira ya. Jadi kalian lihat yang terbesarnya berapa, terbesarnya Paling berapa. kurangnya bintang. 19. Di sini Kan Pak. 28. Sama apa Pak? Sama apa Pak? Pak. Untuk kurang bilang berapa? Terus udah makan. Ini gua 11,85. Itu 28,11. 28,8. Naik 12. Terus di B Naik 12. 12. Benar banyak. Pakai pakai. Kita mau dilepas Pak. Nah, itu 0 dong. Tahu? Iya. Di titik kayaknya 0 ya. Aku kasih gigi kayak mas. Ya, ya nol. Kenapa? Karena beban merata. Itu kan nanti habis puas aku langsung cabut gigi kasih. Ya. Kalau terpusat berarti kan di titik C-nya masih ada gaya, jadi dia konstan. Kalau di sini kan dia jalan-jalan habis di sini ya nol. Ya, jadi reaksi. Terus di sini ini lintangnya positif atau negatif ini? Positif. Positif. Positif, Bu. Positif. Berarti kita gambarkan ke kanan ya. 10,37. Terus turun lagi. Kanan. Kok kelihatan aku? Terus yang ini Oh, kelihatan. bawah juga Ke kiri. positif. Sama itu kalau misalkan. Oh iya, kalau lampu. Ya kan? Positif kan? Nah, Bisa aku di sini kan? bebannya ada di sini. Kurang lebih seperti itu. Sebetulnya juga positif ya. Nah, Ini naik. Ini harus tebel banget. Harus fokus. oke. Di sini adalah tadi berapa? 10,37. Ini 6.
kalau jauh mataku kecil. Jadi kalau kalian lihat di sini nih selisihnya ada beban 4 ton. Kan 10 ini 6 berarti. Iya ya. Benar-benar. Ya, jadi jangan main ditarik ya. Lihat beban terpusat. Oh, Kalian tadi bebannya mau kecil. narik ya. Nah, Ya, momen. Kalau momen ini ada superposisinya. Jadi kalian kerjakan satu-satu member dulu. Waduh. Kalau nggak mau terlalu, ya. Momen. Yang AB. Di A-nya 0, di B-nya 33,234. Ya. Kemudian akibat beban merata, kita punya momen maksimum di tengah bentangnya berapa? 8 pihak kuadrat. 8 kuadrat. Jadi 6 kali 8 48 ya. Iya. Masih dekat. Masih dekat. Lihatnya. Masih dekat. nggak semuanya kayak dulu mungkin ya. Di sini ada 33. Tebal banget ya. Iya deh masih telat ya. Ini sisanya yang mana? Tadi kok di jauh kecil ya, kok di dekat aku kan. Tadi aku masih Jadi dekat. kalian perlu cari Dekat. ini nih. Ininya ini berapa? Masih jauh. Jadi ini adalah 48 dikurang Ini kok di dekat. setengah dari 33,23. Ya. Oke, anggap 33 aja. Kalau 33 kan berarti 16 setengah ya. 17 lah taruh. Kurang lebih 31 ya. Berapa ini? Nah, 16,11,11. jadi kalau kalian gambarkan nanti ya, ini Bisa tebal itu. Mau apa? Berarti 48. Kok bisa gitu? Nanti ya kalau dia dimakan minusnya itu nggak bisa dijelaskan. 3 Itu kalau dioperasi nggak sama nambah lagi. ada misalnya tadi adalah 31 sini 33 4 ton meter Dari juga. 1 ton. Ya, ini di 4 meter. Ya, jadi itu diagram momen untuk daerah AB-nya. Oh iya. Ya, sekarang yang BD. BD. Yang BD ini ada beban terpusat. Ya. Ini saya gambarkan di sini aja deh ya nih. Pusatnya di sini. Itu sebagai iPhone ya. Oke, berapa momen maksimum di beban terpusatnya? Apa ya? P kali A kali B kan? P kali A kali B bagi 6. Tadi dulu 4 kali 3 kali 1 bagi 4. Jadi misalnya 3. 3. Ya, 3 ton meter. Terus kita punya di sini 21,234. Saya gambarkan dulu yang akibat terpusatnya ya.
kalau tinggal ini berapa tinggal diturunin kan? Ya. Angka 3 meter ya. Terus di sini kita punya 21,234. Panjang ya, 7 kalinya ini kan 7 kali 3 21 ya. Kalinya nah. Ya. Terus yang di sini 8,242. Kayaknya sih 3 ya. Banyak 1,234. Di sini 8,24. Jadi di sini kalian perlu cari nih. Nih tingginya berapa? Bisa? Nggak bisa, Bu. Kenapa nggak bisa? Nggak bisa, Bu. Ayo jelasin, Bu. Karena tidak tahu jarak-jarak di Ini kan kalian cari titik nolnya dulu. Karena ada Nih. sama gitu. Nih cari titik nolnya. Pakai perbandingan segitiga. Iya benar. Ya. Anggap ini. Sorry. Sini dulu nih titik nolnya nih cari dulu nih. bintang. Anggap ini X. Berarti ini adalah pas min X. X. Ya, jadi 8,24 per 21,234 sama dengan X per 4 min X. Ketemu nilai X-nya kan? Iya. Ketemu nilai X, ya. Kalian dapat ini 4 min X-nya. Nah, kalian cari di sini berapa? Ya. Jadi di sini adalah di jarak berapa? 1 meter. Ya, jadi tinggal perbandingannya lagi. Dari ke sini adalah 4 min X, titik beban terpusatnya kan di Oh sana. iya jam. Min 1 per 4 min X sama dengan Y per 21,234. Ketemu nilai Y-nya. Nah, nanti tinggal Y dikurang 3 dapat titik. Jadi ntar kurang lebih gambar momennya ini ya. Ya, terus di sini kalian dapatkan kurang lebih mungkin kan nanti ini ya, nih, terus ini di sini. Nah, gitu. Nah, oke ya, kalian dapatkan nanti gambar momennya. Las ya. Jadi nanti titik nolnya ini di sini nih. Ini yang habis nih. Saling mengurangi. Maksudnya di sana kayak begini di pindah sana. Sana begini di pindah sana. Tapi jelek banget gini. Kalau yang ambil level gampang ya. Gimana? Tinggal turun. Naik aja. Naik turun. Terus Turun. Oke. Nolin. parabola ya. Jangan lupa ya. Iya, Bu. Nah, Terbagi rata. giginya yang itu aja momennya. Iya. Terbagi Yang di rata. sininya nggak ada. Baik. Oke, untuk portal 1 kaki sampai kita sudah dapat gambarannya. Ada yang mau ditanya? Nah, kalau ini udah Ya, jadi kalian hati-hati ya waktu mengerjakan literasi, pembagiannya harus dilihat. Baginya ada berapa cabangnya. Lihat juga kekakuannya itu. Oke. Terus kalau emang lebih mudah pakai tabel, silakan pakai tabel. Ya. Sekarang yang portal 2 kakinya dengan subdeflection, ya. Kalian ingat lagi rumusnya apa sama subdeflectionnya? Sama subdeflection? FPM. Kalau untuk yang goyang, rumusnya apa? Taruh MAB sama dengan FPM FEM 6 EI plus plus
plus 2 per L. Terus ini 2 theta A min theta B plus 3 L. Ada L. Ya. Nah, jadi di sini kalian catat ya, ini hanya untuk kaki kolom. Jadi kalau kalian punya portal 2 kaki, misalkan seperti ini, ya, yang bergoyang ini adalah kaki-kaki kolomnya. Jadi rumus yang ini hanya untuk komponen di kaki kolom. Jadi kalau misalkan ini A, B, C, D adalah MAB, MBA dan MCD, MDC. Untuk MBC dan MCB tidak ada mengandung unsur 3 delta per L-nya. Oke, L-nya ini tergantung panjang kaki kolomnya ya. Jadi kalau panjang kaki kolomnya tidak sama, kalian harus, makanya saya tidak pakai 3R. Kenapa? Karena panjang kaki kolomnya ini belum tentu sama. Kalau kalian dalam R nanti takutnya 3R, R-nya itu apa? Dianggap sama. Ya. Jadi misalkan ini H1, ini H2 ya 3 per H1. Apa delta per H1? Dan di sini 3 delta per H2. Oke. Ya. Nah, kemudian jangan lupa kalian harus ada matriks pengecekannya, checkpointnya. Itu membantu kalian sebelum lanjut ke tahap selanjutnya. Sebelum kalian melakukan substitusi eliminasi. Karena kalau hasilnya beda, itu kan cuma kalian lakukan substitusi eliminasi. Ya, dicek dulu ya, tarik garis diagonal utama, variabel di berseberangan dari diagonal utama harus sama. Ya, konstanta di depan variabelnya. Oke, tuh. Kemudian setelah kalian dapatkan, sebelum masuk ke substitusi eliminasinya, kalian buat yang sigma HBC-nya. Jangan lupa itu waktu pribadi sementara, arah momennya adalah momen batang counterclockwise. Karena momen subdeflection ini kan adalah yang kita turunkan dari momen batang counterclockwise. Jadi waktu sigma HBC sama dengan 0, kalian selalu membuat, ya, ingat di Gres pasti membuatnya kan seperti ini kan? Iya, makanya nanya gitu. Ya? Iya pasti. Pasti seperti ini. Kenapa? Karena momen-momen ini adalah momen positif yang dari momen batang positif. Makanya kita buat seperti ini. Ya, waktu sigma HBC sama dengan 0. Ingat ya, kalau di kaki kolom ada gaya, harus diikut sertakan reaksinya. Jadi kalau misalkan di sini ada atau di sini ada beban merata, harus kalian sertakan. Tapi kalau dia di join, berarti di sini kalian meletakkannya, bukan di member. Jadi istilahnya apa? Ini kan kalian punya reaksi, ya. Nah, ini jadi total aksinya kalau di join. Baru kalian dapatkan reaksinya ini, ya. Jadi kalau join letakkan di join gayanya, kalau di member letakkan di member, dapat reaksinya dulu. Oke. Nah, setelah dapat tadi sigma HBC, terus dari persamaan penyelesaiannya, bikin matriks pengecekan, ya. Dapat nilai theta, masukkan ke persamaan subdeflection lagi, dapat nilai momen peralihannya. Untuk pengecekan, kalian bisa cek di titik yang sama, sigma momennya harus sama dengan 0. Jadi besarnya sama, arah berlawanan. Kalau cabangnya 2, kalau cabangnya 3, kalian totalkan. Totalnya harus 0. Nah, bisa aja cabangnya 3. Ya kan nggak ngaruh. Tetap theta kan, bila tidak diketahui mau ada cantilever, dia tidak mempengaruhi seperti clapeyron. Clapeyron kan momen, bilang tidak diketahuinya, itu pengaruh. Tapi kalau subdeflection enggak. Kalau saya mau buat seperti ini nanti soalnya, yang ada cantilevernya kan bisa, ya. Seperti itu berarti di cabang di sini nih ada 3 nih nanti. Oh iya, ada 3. Nah, momennya
Jadi kalian jangan, kok Bu ini sama ini beda. Oh iya, cabangnya 3. Jadi total momennya harus 0. Ya? Oke. Jangan nggak Indonesia. Kenapa? Kan saya udah kasih tahu dulu. Jadi buat kalian bisa tidak bayangan, ya. Kalau untuk bilang tidak diketahuinya tidak pengaruh, karena hanya satu titiknya. Petanya satu. Baru untuk pengecekan kalian. Terus apa lagi ya? Penggambaran juga ya, sama seperti ini di baju diagram. Ingat, kerjakan dulu tiap member, pindah ke join, di setiap join dicek harus berlaku keseimbangannya, aksi reaksi. Lalu gambar MLM. Gambar yang paling mudah dulu, normal, dapat poin. Jangan fokus ke momen, yang lainnya dilupa. Nah, ada cuma momen diganti laptop. Jangan juga normal aja nanti. Kalau ada waktu ya kerjakan. Waktu 2 jam harus kalian buat semaksimal. 2 jam. Harusnya 3 2 jam 2 soal. Satu goyang, satu Kan diri. Krisna sudah tweeting. Slope dan cross. Kelas dulu sih. Sebelumnya ya sebelum dapat Sampai Oke? Ada pertanyaan untuk sampai materi UASnya? Bu, berarti buat disub ciri-ciri portal yang bergoyang kakinya nggak sama Bu ya? Yang mana? Buat Oh, disub belum tahu. Saya belum diskusi soalnya mau dibikin kakinya sama. Jangan ngomongnya. jadi kalau kakinya sama nggak goyang Bu ya? nggak usah pakai kata. Kalau kakinya nggak sama pasti Goyang. Tapi kalau kakinya sama Nggak goyang. tapi bebannya tidak simetris, ya bergoyang juga. Beban Kan dia- portal itu simetris kalau bentuk simetris, beban simetris. Iya. beban sih. Kalau ada beban Terus saya mau sini, oh kalian terjebak menganggap dia goyang. Jangan, jangan. Gue jangan percobaan di nilai. Karena dikeluarin 3 S hanya dianggap goyang. Salah.